Hai, selamat pagi sahabat Fresh Juice. Saya Gabriel Vini atau Gaby dari Jombang, member DFJ Fellowship 12. Renungan edisi spesial OMK hari ini, Selasa 21 Mei 2024, akan dibawakan oleh Ria Angelia Wibisono dari Jakarta yang merupakan admin DFJ Fellowship 4. Mari kita dengarkan. Selamat pagi pendengar Fresh Juice yang dikasihi Tuhan. Mari kita berkati hari kita dengan mendengarkan dan merenungkan pewartaan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini diambil dari Injil Markus bab 9 ayat 30 sampai 37. Inilah Injil suci menurut Markus. Pada suatu hari, Yesus dan murid-muridnya melintasi Galilea. Yesus tidak mau hal itu diketahui orang, sebab ia sedang mengajar murid-muridnya. Ia berkata kepada mereka, "Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia. Tetapi 3 hari setelah dibunuh, ia akan bangkit." Mereka tidak mengerti perkataan itu, namun segan menanyakannya kepada Yesus. Kemudian Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum. Ketika sudah berada di rumah, Yesus bertanya kepada para murid itu, "Apa yang kalian perbincangkan tadi di jalan?" Tetapi mereka diam saja, sebab di tengah jalan tadi, mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu. Katanya kepada mereka, "Jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan menjadi pelayan semuanya." Yesus lalu mengambil seorang anak kecil ke tengah-tengah mereka. Kemudian ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, "Barang siapa menerima seorang anak seperti ini demi namaku, ia menerima aku. Dan barang siapa menerima aku, sebenarnya bukan aku yang mereka terima, melainkan Dia yang mengutus aku." Demikianlah sabda Tuhan. Sekian lama berkarir di dunia korporasi, saya merasa sangat relate dengan firman Tuhan hari ini. Kebanyakan orang ketika bekerja tentu menginginkan peningkatan dari segi karir, yang salah satunya berbentuk promosi, menjadi seorang manajer yang memiliki tim di bawah supervisinya. Seperti pepatah, banyak jalan menuju Roma. Untuk mencapai tujuan itu ada banyak caranya. Ada satu cara yang sering kami sebut sebagai jurus katak, yaitu dengan menjilat ke atas, sikut kanan kiri, dan menendang ke bawah. Tentu ini bukan cara yang positif ya teman-teman, tapi nyatanya cara ini digunakan banyak orang untuk naik dalam karir. Disinilah firman Tuhan hari ini terasa sangat relevan. Ambisi untuk menjadi yang paling top itu belum tentu merupakan sesuatu yang jelek. Dalam setiap kelompok, tim, atau organisasi tentu perlu ada yang menjadi pemimpin. Kalau tidak ada yang mau memimpin, bisa jadi malah kacau dan kocar-kacir. Tapi ketika murid-murid malu jika ambisinya ketahuan oleh Yesus, tentu ada sesuatu yang salah. Bukan ambisinya, tapi intensi di baliknya. Ketika kita ingin memimpin karena ingin dipuja-puja orang, ingin mendapat hak istimewa, ingin santai-santai hanya menyuruh bawahan untuk bekerja, itulah yang keliru. Karena keinginan itu bersumber dari egoisme. Kita ingin menguntungkan diri sendiri dan tidak memikirkan kebaikan sesama. Intensi seperti inilah yang sangat rawan membuat orang melakukan hal yang tidak baik, seperti contoh jurus katak di atas. Maka Yesus ingin mengingatkan murid-muridnya, termasuk kita semua, bahwa ketika kita mau mengamalkan kasih kepada sesama, maka menjadi pemimpin itu bukan mau enaknya saja. Malah sebaliknya, pemimpin harus bertanggung jawab atas semua orang yang dipimpin
Dan ini bukanlah suatu hal yang mudah. Naik ke puncak karir dengan jurus kata, artinya kita tinggal update tentang gosip dan ambil kesempatan untuk menjelekkan teman di depan atasan. Tapi untuk naik dengan cara yang benar, butuh pengorbanan. Mungkin kita harus lebih banyak mengambil training atau sertifikasi, harus lebih disiplin dalam bekerja, bahkan mungkin rela lembur jika diperlukan. Bagi teman-teman yang berbisnis sendiri, hal ini juga berlaku. Meningkatkan bisnis dengan cara menjelekkan kompetitor atau perang harga gampang dilakukan. Tapi jika kita ingin membangun bisnis dengan pondasi yang benar, butuh perjuangan untuk mempelajari market, menentukan strategi, menciptakan branding yang kuat, mengarahkan karyawan agar mematuhi prosedur, dan lain sebagainya. Di akhir Injil hari ini ada harapan Yesus bahwa muridnya dapat menerima seorang anak kecil. Karena itu berarti mereka menerima Dia. Dalam dunia kerja ada kalanya kita harus memimpin orang yang kapasitasnya belum sesuai harapan. Seperti halnya anak-anak yang masih perlu dimaklumi kenaifannya sambil dibimbing agar bertumbuh lebih dewasa. Mungkin saat ini ada 1-2 sahabat Fresh Juice yang ada dalam kondisi itu. Kalau kita berkaca dari kepemimpinan Yesus, kita tahu bahwa murid-murid Yesus bukanlah mereka yang sudah sempurna sedari awal. Kesabaran Yesus dalam mendampingi mereka lah yang mengubah mereka menjadi rasul-rasul yang hebat. Yesus selalu berusaha melihat sisi baik dan potensi murid-muridnya yang bisa Ia kembangkan. Selama saya berkarir, saya banyak belajar dari kepemimpinan orang lain. Ada leader yang benar-benar leader, artinya memberi teladan dan dukungan pada timnya agar berkembang. Ada juga tipikal bos yang maunya terima beres, tidak mau tahu kesulitan timnya. Memang lebih mudah jadi bos daripada leader. Tapi kalau saya lihat hasil akhirnya, sungguh berbeda. Seorang leader setelah tidak menjabat lagi pun tetap dihormati oleh timnya. Sedangkan orang yang bosi ditinggalkan oleh timnya. Masih menjabat saja, timnya kurang respek, apalagi kalau sudah tidak punya jabatan. Demikian halnya dengan orang yang menggunakan jurus kata dalam bekerja, biasanya tidak punya teman sejati. Karena dia sendiri suka mengkhianati teman, wajar jika orang akhirnya menjaga jarak aman dengannya. Jikapun ia memiliki teman, biasanya sesama jurus kata yang pada suatu hari nanti pun bisa menusuknya dari belakang. Hidup seperti itu apa enaknya? Tidak ada damai sejahtera di dalamnya. Sahabat Fresh Juice yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan memang mengajak kita untuk menempuh jalan perjuangan, bukan jalan pintas. Namun, cara Yesus memberikan kita hasil yang lebih baik untuk jangka panjang. Tidak hanya berhasil dalam pekerjaan, tapi di situ kita juga menemukan teman-teman sejati yang tulus. Kiranya Tuhan memberkati setiap usaha dan niat baik kita untuk selalu menerapkan ajarannya. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Salam Fresh Juice. Sahabat Fresh Juice, demikian renungan hari ini. Terima kasih kepada Kak Ria untuk renungan yang sudah dibawakan. Semoga kita semua mau lebih diproses Tuhan dengan cara yang benar dan mau membantu serta melibatkan teman-teman yang baru terjun di dalam dunia pekerjaan. Terima kasih dan sampai jumpa di renungan edisi OMK selanjutnya. Tetap semangat, jangan lupa bahagia, dan salam Fresh Juice.